Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa kabar anak-anak semuanya? Nah, tentunya baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu laksanakan sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa selalu belajar di rumah dengan giat. Insya Allah mendapat kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Suryansa. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang kita bahas bersama-sama. Nah, setelah kita nanti menyelesaikan materi ini bersama-sama, nah sikap mulia yang kita dapat nanti, insya Allah yang pertama memiliki kepedulian kepada sesama, kemudian yang kedua empati kepada orang lain, yang ketiga memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, kemudian yang keempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baiklah, yang pertama kita awali dengan pengertian akikah dan hukumnya. Pengertian akikah dan hukumnya. Nah, di sini akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, akikah ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Nah, istilahnya kita kenal di kampung-kampung atau di mana-mana itu dengan istilah tasmiyah. Nah, hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Nah, itu pengertian akikah dan hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan hewan akikah. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Nah, hewan itu untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Nah, adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kemudian yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Nah, ini ketentuan hewan akikah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan akikah. Nah, waktu pelaksanaan akikah pada dasarnya dapat dilaksanakan kapan saja, mulai anak itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Akan tetapi waktu yang terbaik menurut tuntunan Rasulullah SAW adalah pada hari ke-7 sejak kelahiran si anak, hari ke-14 atau hari ke-21. Nah, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa apabila pada waktu masih kecil seorang anak belum sempat diakikahi oleh orang tuanya, yang mungkin disebabkan berbagai hal, ketidakmampuannya atau ketidaktahuan orang tuanya, maka bisa melakukan akikah untuk dirinya sendiri pada saat setelah dewasa nanti. Nah, itu ketentuan waktu pelaksanaan akikah. Nah, kemudian pembagian daging akikah. Nah, ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan
sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Dan biasa budaya kita kalau di masyarakat itu pada saat tasmihan itu dilangsung dengan acara syukuran untuk kelahiran anak itu. Nah, kemudian itu pembagian daging akikah ketentuannya ya. Nah, kemudian hikmah pelaksanaan akikah. Nah, pelaksanaan akikah itu mengandung banyak hikmah, diantaranya menghidupkan sunnah, ya sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Nah, karena sudah diakikahkan tadi itu, insya Allah tidak tergadai lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Jadi kalau sudah diakikahi, insya Allah tidak akan diganggu oleh setan. Kemudian yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan kemudian yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Nah, itulah beberapa hikmah pelaksanaan akikah. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kurban. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian kurban dan hukumnya. Oke, baiklah kita lihat bersama-sama. Nah, kurban, pengertian kurban dan hukumnya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba, yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk pelaksanaan atau melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Nah, kemudian hukum pelaksanaan kurban ini, hukum pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dianjurkan untuk melaksanakan kurban, akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya maka hukumnya makruh. Itu ketentuannya ya bagi yang mampu. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan hewan kurban. Nah, hewan yang kita kurban itu ada ketentuannya. Nah, apa-apa saja ketentuannya? Nah, kita lihat di sini. Ketentuan hewan kurban, jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Nah, adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kalau unta yang sudah berumur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kemudian kambing yang sudah berumur 2 tahun, kemudian domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti giginya. Nah, kemudian menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Jadi di samping memenuhi ketentuan umurnya tadi, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Jadi hewan-hewan itu harus ada ketentuannya ya. Nah, ketentuan-ketentuannya harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, waktu penyembelihan kurban. Nah, jadi kurban itu ada waktu penyembelihannya. Nah, kita lihat di sini. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut. Artinya sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam.
baik siang maupun malam. Penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Nah, itu waktu penyembelihan kurban. Nah, kemudian pembagian daging kurban. Jadi daging yang disembelih tadi itu ada juga ketentuan pembagiannya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini. Nah, daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau yang berkurban itu disebut dengan sahibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Nah, ini pembagian hewan kurban. Jadi berbeda dengan akikah tadi. Kalau akikah tadi sunnah dagingnya dimasak. Nah, kalau kurban ini sunnah mentah dibagikan. Nah, kemudian yang selanjutnya hikmah pelaksanaan kurban. Nah, jadi kurban itu ada hikmah-hikmahnya juga dalam pelaksanaannya. Nah, kita lihat di sini hikmah pelaksanaan kurban adalah pelaksanaan kurban mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyembelihan hewan kurban itu adalah sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah, yaitu penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, untuk mendekatkan diri atau takaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Nah, kemudian yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Karena kurban tadi kita berbagi di sana. Nah, artinya kita itu peduli kepada sesama. Kemudian yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kurban. Jadi dari pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, akikah dan kurban itu dapat menumbuhkan kepedulian kepada umat. Jadi setelah kita pelajarin tadi bersama-sama, baik dari pengertian, ketentuan, waktu, pembagian, dan hikmahnya, baik dari akikah dan kurban, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga kita nanti jika kita mempunyai kelebihan, jangan lupa itu akikah. Dan yang kedua, jangan lupa juga berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada kekurangan itu hanya dari pribadi Bapak sendiri, dan jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa jaga kesehatan.